Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenalkan, saya Septi Wulandari SOS MAP. Saya merupakan dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pendidikan dalam rangka sertifikasi pendidik untuk dosen. Perkuliahan yang akan saya lakukan mengacu pada rencana pembelajaran semester pada mata kuliah perilaku organisasi, sehingga seluruh proses pembelajaran mulai dari capaian pembelajaran, materi, metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, hingga penilaian dilaksanakan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan. Mata kuliah perilaku organisasi merupakan mata kuliah wajib pada program studi administrasi publik dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa sebagai salah satu mata kuliah inti dari program studi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam konteks organisasi publik, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis berbagai fenomena organisasi. Secara umum, mata kuliah ini membahas berbagai topik penting meliputi konsep dasar perilaku organisasi, keberagaman dalam organisasi, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai individu, persepsi dan pengambilan keputusan, motivasi kerja, perilaku kelompok, efektivitas tim, komunikasi organisasi, konflik dan negosiasi, struktur organisasi, budaya organisasi, hingga perubahan organisasi dan manajemen stres. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori, tetapi juga mampu menghubungkan teori tersebut dengan praktik dan studi yang ada dalam berbagai fenomena. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi administrasi publik, yaitu pertama, menguasai konsep teoritis administrasi publik, organisasi publik, birokrasi, pelayanan publik, kebijakan publik, dan governansi publik. Kedua, mampu menganalisis fenomena administrasi publik dan perilaku organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, mampu mengambil keputusan, memberikan rekomendasi penyelesaian organisasi publik secara profesional dan etis. Dan yang terakhir, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan beradaptasi dalam lingkungan organisasi yang beragam. Sementara, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah meliputi pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan teori organisasi dalam publik. Mahasiswa mampu menganalisis faktor individu yang mempengaruhi perilaku organisasi. Mahasiswa mampu menganalisis dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinan, dan konflik organisasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi budaya organisasi, struktur organisasi, serta perubahan organisasi dalam konteks sektor publik. Sebagai bahan pembelajaran dan perkuliahan, kami menggunakan berbagai referensi, baik dari buku, jurnal nasional, jurnal internasional, dan berbagai kasus nyata. Termasuk salah satu buku yang kita gunakan sebagai acuan adalah Organizational Behavior milik Robbins tahun 2023. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan secara Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa, menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau Student Center Learner. Pada pertemuan ini, saya menerapkan metode case method atau case study yang dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab kelas, dan analisis kasus. Selama proses pembelajaran, saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang mencerminkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, saya akan menyampaikan materi secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan memanfaatkan media presentasi, memberikan contoh konseptual, mengaitkan konsep teoritis dan praktis. Sehingga pada aspek interaction, saya akan membangun komunikasi 2 arah melalui pertanyaan pemantik, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sehingga mahasiswa bisa memberikan argumentasi serta berdiskusi secara kolaboratif. Kemudian yang terakhir adalah aspek assessment, di mana saya akan melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui observasi terhadap partisipasi mahasiswa, kemampuan menganalisis studi kasus, kualitas argumentasi, dan kesempatan menjawab pertanyaan, serta memberikan umpan balik atau feedback sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran.
Pertemuan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali. Di antaranya, pertemuan pertama sampai ke-7 adalah pertemuan aktif. Kemudian UTS dilakukan di pertemuan 8. Selanjutnya, pertemuan 9 hingga 15 dilanjutkan kembali ke perkuliahan aktif. Dan pertemuan terakhir adalah pertemuan 16, yaitu ujian akhir semester. Selama proses pembelajaran, saya akan mendorong mahasiswa aktif untuk melalui pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana mahasiswa bisa menyelesaikan masalah, diskusi kelompok, dan sharing terkait dengan kasus-kasus yang ada di masa kini. Adapun penilaian pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri beberapa komponen, diantaranya aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian tugas individu 15%, tugas kelompok atau case study 20%, kuis 10%, UTS 15%, proyek akhir 10%, dan ujian akhir semester 20%. Pada pertemuan hari ini, tepatnya di pertemuan kedua, materi yang akan kita pelajari adalah keberagaman dalam organisasi, yang merupakan sub CPNK 2, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis keberagaman dalam organisasi sebagai salah satu faktor individu yang mempengaruhi perilaku organisasi. Khusus pada pertemuan hari ini, penilaian difokuskan pada keaktifan mahasiswa dalam mengikuti diskusi, kemudian kemampuan mengidentifikasi permasalahan, ketepatan menganalisis kasus berdasarkan teori, sehingga mampu memberikan solusi permasalahan yang dibahas. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang kami laksanakan secara tatap muka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi ketemu lagi dengan saya selaku dosen pengampu dari mata kuliah perilaku organisasi. Kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu masuk di ruang lingkup keberagaman dalam organisasi. Sebelum saya masuk di ruang lingkup keberagaman organisasi, saya akan mengulas kembali kaitan dengan RPS yang kemarin saya sampaikan, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran. Ini sudah kelihatan? Oke, jadi di CPL atau capaian pembelajaran lulusan untuk kalian-kalian itu saya menargetkan ada 4 CPL. Jadi kembali lagi ya, yang pertama menguasai konsep teoritis administrasi publik, kemudian menganalisis fenomena, kemudian mengambil keputusan dan mampu bekerja sama, berkomunikasi dan beradaptasi. Nah, dari 4 CPL ini harus kalian penuhi nanti ketika pembelajaran sudah berlangsung. Gitu. Kemudian selain dari CPL ini nanti saya punya kriteria penilaian yang harus kalian penuhi ya. Jadi nanti ada beberapa kriteria penilaian. Jadi ini adalah beberapa kriteria penilaian. Ada aktivitas partisipatif 10%. Jadi bagaimana keaktifan kalian, kemudian tugas individu, tugas kelompok, kuis, UTS, proyek akhir dan UAS. Itu harus terpenuhi semua komponennya. Gitu. Kalau kalian bisa memenuhi semua, artinya 100% komponen terpenuhi. Kemudian selama masa perkuliahan ini harapannya adalah kita bisa belajar secara aktif ya. Jadi antara saya dengan kalian ada feedback yang harus istilahnya kita membangun feedback, kita membangun diskusi, kita sharing bersama, menghubungkan antara teori dan praktisnya. Kemudian sebelum saya masuk ke sini juga jangan lupa absen karena presensi itu perlu dan itu termasuk bagian dari aktivitas partisipatif tadi. Nah, saya lanjutkan ke materi. Yang pertama adalah bagaimana sih ruang lingkup keberagaman dalam organisasi? Ada yang tahu keberagaman itu apa? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa arti dari keberagaman menurut teman-teman itu sendiri? Silakan Bagas. Berdasarkan pendapat Rocky dan Judge tahun 2013, perilaku organisasi itu merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang dampak individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi. Oke. Ada lagi yang lain mungkin barangkali teman-teman? Atau cukup dari Bagas saja? Jadi sebenarnya apa yang dijawab Bagas itu sudah memenuhi pengertian dari keberagaman ya. Jadi memang keberagaman ini adalah bagaimana perbedaan individu itu seperti umur, jenis, kemudian seks, gender, ras, etnis, agama itu ada dalam sebuah organisasi. Pasti di kelas ini kalian merasakan pernah bertemu dengan orang yang dia tuh berbeda, misalkan baik dari segi agama, kemudian suku, kemudian asalnya dari mana. Nah, itu adalah namanya keberagaman, gitu ya. Kemudian tingkat keberagaman. Jadi tingkat keberagaman itu ada berbeda-beda. Jadi ada keberagaman level permukaan, ada yang dia tempatnya di level dalam. Jadi ada yang levelnya luar, ada yang levelnya dalam. Kalau misalkan level permukaan itu biasanya terlihat dari jenis kelamin. Kan ini ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian pasti dari kalian sini kan umurnya berbeda. Ada yang umurnya misalkan 17, ada yang 18, ada yang 16. Gitu. Terus
bagaimana dari segi istilahnya misalkan merefleksikan diri, ada yang orangnya tuh emosional, ada yang orangnya tuh kalem. Ya, jadi itu adalah bentuknya bisa kita bilang itu adalah keberagaman atau keragaman dari level permukaan. Kemudian kalau yang keragaman level dalam, itu biasanya dari nilai kepribadian seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana emosional seseorang, bagaimana kepribadian seseorang, bagaimana orang itu mengelola emosinya secara progresif, itu adalah keragaman dari level dalam. Yang biasanya munculnya dari internal kita sendiri. Gitu. Dan kadang tuh nggak terlihat sama orang lain. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari diskriminasi. Jadi kenapa kok hubungannya keragaman dengan diskriminasi? Jadi diskriminasi itu kan sering terjadi karena adanya keragaman atau keberagaman. Salah satu contohnya itu misalkan, nah yang kita ketahui ya biasanya kebanyakan itu di warna kulit, yang paling jelas itu ya, yang masih kadang kita rasakan sampai sekarang. Kadang orang itu memandang orang Indonesia itu harus banget putih ya. Padahal kan enggak, padahal kan orang itu ada berbagai jenis warna kulit dan itu tuh nggak bisa dirubah karena itu adalah faktor genetik. Genetik terus habis itu dia itu kan anugerah dari Tuhan. Ada yang berubah tapi dia lewat bantuan atau perbantuan. Biasanya ada yang suntik putih kan, dengar kan ya sekarang kayak gitu. Nah itu adalah salah satu jenis yang menyebabkan adanya diskriminasi. Selain itu kadang ada disabilitas yang menyebabkan yang orang-orang rentan kena diskriminasi. Jadi disabilitas, kemudian warga negaraan dari mana, kemudian gendernya apa, bahasa yang digunakan apa, agamanya, kepercayaan, kemudian umurnya, kemudian etniknya, itu seringkali terjadi diskriminasi. Misalnya kalau di sini kalian masuk nih, teman dari misalkan Papua atau apa. Kalau kalian lihat ada orang diskriminasi, kok kamu hitam, kok rambut kamu keriting, kenapa kok gini-gini? Itu adalah bentuk diskriminasi. Yang sebenarnya itu tuh memang tidak boleh dan benar-benar tidak boleh dilakukan. Kalau ada yang seperti itu langsung ditegur aja. Kalau misalkan kalian ketemu nih di mana tempatnya ada kejadian diskriminasi, itu langsung ditegur aja. Baik dari segi agama atau apa. Kadang kepercayaan itu juga berpengaruh ya. Kamu orangnya Nasrani ya, kamu orangnya Islam ya, gini. Sehingga muncullah adu argumen yang itu tuh hanya disebabkan oleh oknum, tapi bisa menyeret banyak orang. Itu adalah bentuk diskriminasi. Kemudian umur itu sebenarnya bisa menyebabkan diskriminasi. Cuman kalau umur itu kan kadang ada yang dia tuh memang bagi pekerja usia tua, pekerja usia muda, atau misalkan dia tuh orang yang sudah seharusnya pensiun tapi masih dipekerjakan. Kadang umur itu ada hubungannya dengan keragaman. Karena gini, kadang umur dengan kinerja itu berpengaruh. Ya, orang kalau misalnya umurnya udah tua pasti kinerjanya agak menurun kan ya. Beda sama orang yang fresh graduate, kemudian orang-orang muda yang ilmunya ngikutin zaman sekarang, itu akan berbeda. Dia akan mengikuti tren masa kini atau mengikuti kinerja-kinerja, pengalaman, kemudian etika kerja masa kini. Berbeda dengan kalau yang dia sudah usia tua. Gitu. Nah, dari situ efeknya adalah terjadi diskriminasi. Kadang itu ada orang diskriminasi semakin tinggi umurnya, akhirnya didiskriminasi sama yang muda. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang muda itu bisa didiskriminasi sama yang tua. Gitu kan. Jadi kebalikannya, kadang senioritas masih di Indonesia tuh masih kental senioritas gitu. Kemudian selanjutnya jenis kelamin. Nah, ini juga sering terjadi. Apakah wanita berkinerja sebaik pria? Itu kadang masih dipertanyakan gitu. Jadi sebenarnya kan antara pria dan wanita itu kan tidak ada perbedaan dari segi apapun ya. Kita bukan zaman yang kolot, zaman dahulu yang katanya wanita tuh harus di rumah atau yang 3M itu, macak, manak, masak gitu ya. Jadi tidak dihubungkan dengan itu gitu. Sekarang kan wanita bisa sekolah tinggi, bisa bekerja sebaik apapun sama dengan pria gitu ya. Jadi kita tuh setara, sekarang itu tidak ada diskriminasi. Kemudian efeknya apa kalau masih terjadi? Takutnya nanti jumlah proporsi pegawai itu lebih besar pria daripada wanita. Kemudian pelecehan seksual, kemudian statusnya dalam keseharian itu dia masih merasa terdiskriminasi atau terpinggirkan, atau merasa dia adalah kaum marginal gitu. Kemudian ras dan etnis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ras dan etnis itu salah satu akibat munculnya diskriminasi. Gitu. Jadi pengelompokan warna kulit, kemudian bentuk kepala, bagaimana dia ciri khasnya itu kadang muncul, disitulah terjadinya diskriminasi. Gitu. Kadang kan kita nggak enak ya, kadang ada orang yang misalkan bilang, kok kamu kulitnya coklat padahal adik kamu putih. Nah, itu yang kadang menyakiti hati secara tidak langsung. Gitu. Ada lagi misalnya kelompok agama. Indonesia kan Islam ya, banyak mayoritas Islam, tapi Islamnya kan beragam. Ada yang Islam NU, Muhammadiyah, LDII, bahkan banyak yang lebih dari itu. Nah, itu namanya adalah
etnis. Jadi dia kelompoknya etnis, bagaimana kelompok sosial, bagaimana istilahnya kita tuh ikuti kepercayaan yang mana gitu loh. Ya kan yang mana? Ya itu ya wes gak usah diganggu, kita hormati satu sama lain biar tidak terjadi diskriminasi. Kemudian disabilitas tadi sudah saya jelaskan bahwa memang gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi itulah yang kadang masih muncul menyebabkan terjadinya diskriminasi pada kaum-kaum disabilitas. Bahkan sekarang banyak media sosial menyoroti kaum disabilitas itu tidak kurang tersorot, kurang tertampak, padahal mereka tuh yang perlu banget diperhatikan. Gitu. Jadi cenderung mereka itu mendapatkan diskriminasi dari banyak tempat. Kadang untuk mencari pekerjaan aja masih sesulit itu. Gitu. Jadi itulah beberapa karakteristik atau beberapa hal yang menyebabkan diskriminasi. Kemudian karakteristik biografis lain ada masa kerja, agama, orientasi seksual, identitas budaya itu adalah karakteristik biografis yang muncul ketika kita itu bahkan mengamati bagaimana keragaman, bagaimana keberagaman di Indonesia atau misalkan kita mengamatinya secara kancah global. Makanya banyak sekali muncul organisasi World Health Organization, kemudian khusus perempuan itu organisasi khusus perempuan dan anak itu banyak sekali, yaitu untuk mencegah adanya diskriminasi ini. Kemudian bagaimana mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Nah, yang pertama adalah manajemen keragaman itu kita harus melihat bagaimana proses dan programnya. Kita harus melihat kalau misalkan saya seorang pimpinan, berarti saya harus membuat setiap orang itu sadar bahwa kita itu harus sensitif terhadap sekitar, kita sensitif terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar. Kita harus sensitif terhadap isu gender, kemudian isu disabilitas, isu diskriminasi, kita tuh harus sadar. Kalau kita sadar dalam diri kita sendiri, otomatis kita tuh bisa melihat celah, oh berarti kemarin itu ada kasus seperti ini, itu salah. Saya tidak boleh diskriminasi, itu akan muncul dari diri kita. Kemudian bagaimana cara kita menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan istilahnya pekerjaan dari keragaman itu. Jadi kita harus mampu mengelola sumber daya manusia kita. Sekarang loh banyak orang-orang disabilitas yang pinter, gitu ya. Dia tuh pinter, bahkan dia punya usaha, bahkan dia tuh bisa memperkerjakan banyak orang, itu banyak sekali. Kemudian tidak usah dilihat dari suku ya, orang-orang Papua, orang-orang Timur, orang-orang 3T, itu sekarang bisa menyamai dari provinsi lain. Bahkan ada yang jadi pejabat, ya kan? Kita tahu ya ada yang jadi pejabat, ada yang dia tuh memang kecerdasannya di luar ekspektasi kita gitu. Dosen-dosen itu contoh saya, dosen-dosen di UGM itu dia banyak sekali loh orang-orang dari timur, dia pinter banget lulusan luar negeri, S1, S2, S3 luar negeri semua. Bahkan kadang itu masih, oh ternyata yang semula biasanya dibedakan sama orang Indonesia itu sendiri ya, kadang kan skornya dibedakan kalau kita tes apapun, beasiswa atau apa. Kalau untuk daerah 3T itu nanti skornya lebih rendah daripada orang-orang yang dari pulau di luar 3T. Gitu ya. Jadi kadang itu yang membedakan, padahal sebenarnya mereka tuh sama dengan kita, mereka tuh sama dengan kita. Itu. Kemudian yang terakhir, karakteristik dalam kelompok, bagaimana kemampuan untuk mencapai visi dan misi dengan mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok. Jadi gimana sih orang-orang itu mengelola keragaman, bagaimana saya sebagai manajer, kalian sebagai karyawan, kita kelola keragaman itu biar jadi hal yang tidak dapat dibeda-bedakan atau kita terima semuanya. Gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah keragaman, kemudian bagaimana diskriminasi itu terjadi, itu kita harus benar-benar membedakan. Kita harus benar-benar melihat kira-kira ini tuh biar nggak terjadi seperti ini tuh seperti apa, gimana, gitu ya. Jadi seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Dari sini teman-teman ada pertanyaan mungkin, silahkan. Ya, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah ketika di suatu instansi atau misalkan ketika kita kerja di mana gitu ya, lebih banyak pekerja dari ini kan jenis kelamin pria daripada wanita, sih proporsinya nggak sama. Apakah itu bisa dikatakan ini diskriminasi? Gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalkan dikatakan diskriminasi tergantung bagaimana prosesnya ya. Kalau misalkan kita tuh prosesnya biasanya di organisasi sektor publik yang dia notabene pemerintahan, itu kalau dia sudah menggunakan merit system, dia jadi mulai dari rekrutmen, mulai dari proses seleksi, manajemen talenta, itu kalau misalkan sesuai dengan kriteria semua, itu tidak bisa dikatakan ini diskriminasi atau bias, itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Itu tergantung jumlah proporsinya berapa. Misalnya saya kasih contoh, di sebuah misalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
di daerah kabupaten, saya ambil kasusnya di Kabupaten Magetan ya. Kabupaten Magetan itu kan proporsinya banyakkan laki-laki daripada perempuan. Iya kan, tapi kan seperti kita ketahui, ketika pencalonan perempuan tuh dikasih kuota 30%. Ya artinya kan berarti 30% kan bukan 100% gitu loh ya. Kalau yang di situ di DPRD itu ada laki-lakinya 10 orang, perempuannya 5 orang, ya itu sudah dianggap setara. Karena ketika dari pencalonan saja dia tuh hanya 30% kuotanya. Dan itu pun pencalonan ya, bukan ketika jadi. Kalau jadi atau enggaknya kan tergantung kita. Tergantung kita nanti pas pemilu itu seperti apa. Jadi itu belum bisa dikatakan diskriminasi, tergantung dari bagaimana proses dia ketika seleksi. Itu selama dia bersih, transparan, artinya ya nggak masalah, itu masih setara. Gitu. Ada lagi mungkin feedback dari teman-teman yang lain? Ya. Bagaimana penerapan manajemen talenta ASN dapat mendukung kesetaraan gender di lingkungan birokrasi? Oke, bagaimana manajemen talenta ya tadi, saya talent pool ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita artikan manajemen talenta ASN, seperti kita ketahui, BPSDM itu kan yang mempelopori ya. Jadi BPSDM itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada ASN yang lolos ini. Terus kemudian meminimalisir atau kita biar istilahnya menyamakan keberagamannya itu seperti apa, atau misalkan kita itu biar tahu bahwa tidak ada diskriminasi itu seperti apa. Ketika mereka itu melakukan seperti gambar tadi, sebentar saya. Nah ini, ketika kita itu istilahnya dari BPSDM itu sendiri ya, ketika dia sedang melakukan pelatihan, kepada calon ASN, atau ketika dia sedang melakukan proses rekrutmen, itu biasanya dia sudah tersusun dengan rapi. Itu artinya bagaimana jika misalkan kita itu lihat bahwa sekarang itu istilahnya menerapkan manajemen talent atau talent pool itu memang susah ya, manajemen talent atau talent pool susah karena kita harus lihat kompetensinya itu seperti apa. Jadi kita harus berlatih dari situ. Kompetensinya, kemudian dilihat dari kompetensinya, dilihat dari pelatihan, dilihat dari sertifikat yang dia punya, komponen-komponen apa saja yang dia punya, itu kita lihat dari situ. Itu apakah di antara laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita maksudnya ya, itu mereka tuh udah punya itu semua, udah menopang itu semua gitu. Bagaimana jika salah satunya masih kurang atau salah satunya masih ada yang tertinggal? Nah itu kita harus, istilahnya mereka akan menyeleksi lagi, memberikan pelatihan lagi, menyamakan persepsi, kemudian memberikan masukan-masukan, kemudian mereka juga akan memberikan kompetensi yang lebih dari itu. Gitu. Jadi tugas BPSDM nanti dia yang menyokong untuk manajemen talenta ini. Tentunya dia tidak sendirian, pasti dibantu dengan instansi lain, dibantu dengan LAN RI. Ada yang udah pernah dengar LAN RI, Lembaga Administrasi Negara? Kalian kan ini administrasi publik ya, jadi pastinya tahu kalau kita ini ada lembaga administrasi negara yang dia itu juga membuat aturan bersama dengan BPSDM, bersama dengan kementerian, tentunya bersama dengan DPR dan semacamnya gitu. Jadi misalkan manajemen talenta di ASN itu mendukung, itu memang menempatkan bagaimana kinerja dan integritasnya. Jadi ASN itu akan diberikan atau akan ditempatkan sesuai dengan integritas dan kinerjanya, termasuk dengan kompetensinya, bagaimana kompetensi itu bisa muncul. Tapi kan kompetensi nggak bisa muncul dengan sendirinya. Artinya kompetensi itu bisa muncul ketika dibentuk, ya, diberikan pelatihan, diberikan istilahnya privilege, itu dia akan muncul, gitu. Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Ya sudah ya, sesuai dengan perkuliahan kita hari ini, jadi saya kembalikan lagi ke slide yang terakhir tadi. Nah, karena perkuliahan kita tuh membahas kait dengan keberagaman dan kaitan dengan diskriminasi dan semacamnya dan ruang lingkupnya, maka saya harap teman-teman dapat merefleksikan diri, kira-kira kita tuh selama ini sudah melakukan itu atau belum, gitu ya. Kira-kira selama ini kita ini sudah menjadi diri yang lebih baik apa belum? Kira-kira kita sudah menghormati orang lain apa belum? Gitu. Nah, kemudian saya ada tugas individu untuk teman-teman. Sebentar. Sudah kelihatan ya tugas individunya? Baik, tugas individu ini tolong dibaca, dipahami dulu, dicermati, kemudian silakan bertanya jika ada pertanyaan. Dicermati dulu ya teman-teman tugas individu dari saya ini. Ini menjadi komponen penilaian untuk perkuliahan kita, dan tentunya outputnya adalah nanti ketika kita selesai melakukan UAS, kemudian UTS, nanti komponennya kita jadikan satu, kita input hasil assessment atau penilaiannya gitu. Jadi untuk tugas individu ini
saya sudah memberikan studi kasus ya. Jadi studi kasus bagaimana sebuah kementerian sedang menyusun talent pool sebagai bahan dari implementasi manajemen talenta ASN. Ini masih nyambung seperti pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaannya, apakah sedikitnya jumlah ASN perempuan dalam talent pool dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk diskriminasi? Kemudian faktor apa yang perlu dianalisis? Kemudian bagaimana penerapan prinsip keberagamannya? Saya harap kalian bisa menjawab tugas ini dan nanti mengumpulkannya melalui Google Classroom seperti platform yang kita pakai sehari-hari dalam pembelajaran. Jadi untuk rubrik penilaiannya nanti juga seperti ini, bagaimana kalian bisa menjelaskan ketepatan mengidentifikasi bentuk keberagamannya, kemudian kemampuan menganalisisnya, kemampuan mengaitkannya, kemudian kemampuan mengaitkan dengan prinsip sistem merit dan talent pool, dan ketepatan rekomendasinya. Jadi komponen lainnya seperti ini, saya harap kalian bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, kemudian mengumpulkan sesuai dengan timeline yang sudah disediakan. Mungkin itu perkuliahan kita hari ini, semoga teman-teman bisa menambah wawasan hari ini, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan sesuai dengan kemampuan dan semaksimal mungkin. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.